قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من عظم شعبان واتقى الله تعالى وعمل بطاعته وامسك نفسه عن المعصية غفر الله تعالى ذنوبه وآمنه من كل ما يكون في تلك السنة من البلايا والأمراض كلها. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul hadirin, para jemaah, para sesepuh semuanya saya hormati dan mudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji beserta syukur mari kita sama-sama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat akal, sehat jasmani dan sehat rohani. Karena dengan wasilah nikmat tersebut alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah di majelis yang kita cinta ini dalam rangka thalabul ilmi. Salat beserta salam semoga terlimpah selalu kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan salat beserta salamnya sampai kepada kita semua selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua sekarang berada pada bulan yang agung, bulan yang penuh barakah, yang mana di bulan sebelum bulan ini kita semua berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami semua pada bulan Rajab kami, wa Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban, wa Ramadana wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Yang mana kemarin di bulan Rajab kita semua berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkahkan pada bulan Rajab dan bulan yang akan datang di waktu bulan Rajab tersebut, yakni bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkahkan bulan Sya'ban ini untuk kita semua. Amin. Amin. Apa tandanya orang yang berkah pada bulan Sya'bannya? Ibadahnya meningkat daripada bulan-bulan sebelum bulan Sya'ban. Jadi orang yang Allah berkahkan bulan Sya'bannya, ibadahnya meningkat, ketaatannya meningkat. Karena yang namanya barokah, sebagian ulama menafsirkan yang namanya barokah itu ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan. Sebagian ulama lagi yang mendefinisikan berkah itu adalah tuzidukum fit ta'at, bertambahnya kalian semua di dalam ketaatan. Jadi kalau orang yang pertamanya di bulan Rajab dia meminta keberkahan di bulan Rajab, kemudian dia minta keberkahan di bulan Sya'ban, dan di bulan Sya'ban dia terlihat orang tersebut bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak mau berjamaah jadi mau berjamaah. Yang tadinya jarang datang ke masjid jadi datang ke masjid. Yang tadinya tidak mau hadir di majelis ilmu kemudian dia mau hadir di majelis ilmu. Yang tadinya membaca salawatnya sehari 100 bertambah menjadi sehari 1000. Itu bertanda bahwa orang tersebut itu orang yang Allah berkahkan di dalam bulan Sya'ban. Bahkan kalau kita berbicara pada bulan Sya'ban, dari namanya saja sudah ketahuan. Sya'ban diambil dari kata syu'ab atau cabang, ya, bercabang. Kenapa? Litasya'ubin fihi khairan katsir.
Karena pada bulan Sya'ban ini bercabang-cabangnya, di dalam bulan Sya'ban ini khairan kasir, kebaikan yang sangat banyak. Jadi orang yang mengamalkan suatu kebaikan di bulan Sya'ban, maka Allah balas dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Satu kebaikan yang dilaksanakan di bulan Sya'ban, satu kebaikan saja yang dilaksanakan bulan Sya'ban itu sama seperti melaksanakan kebaikan 700 kebaikan. Masya Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang konflik bukan di Satu kali kita hadir di majelis ilmu di bulan Sya'ban itu pahalanya sama seperti orang yang hadir 700 kali di majelis ilmu. Alhamdulillah. Beruntung enggak? Beruntung banget. untung lu hadir deh. Bang Hotel itu banget. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan di bulan Ramadan sebulan penuh, itu juga perintah tersebut terjadinya dan turunnya ayat tersebut itu pada bulan Sya'ban. Jadi banyak keagungan-keagungan yang terjadi pada bulan Sya'ban. Turunnya yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut Allah turunkan juga pada bulan Sya'ban. Maka munasabah pada bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan bulan Sya'ban ini kepada dirinya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala innar rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, wa sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, wa ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulanku. Di sini Rasul mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulanku, maka munasabah dikarenakan bulan Sya'ban di sini adalah bulan yang mana Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bimakna Allah a'lam bi muradih wa rasuluh innallaha wa malaikatahu, inna sesungguhnya, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersalawat kepada nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman enggak? Beriman. Tidak beriman tidak hai. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, bersalawatlah kalian semua alaihi kepada Rasulullah, alaihi kepada Nabi Muhammad, alaihi wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam tasliman dengan salam yang sesungguhnya. Jadi ayat ini turunnya pada bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah. Oleh sebab itu, maka mari kita sama-sama pada bulan Sya'ban ini yaitu perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Ini amalan yang paling utama. Memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Membaca salawat itu mau yang panjang, mau yang pendek sama saja. Baik yang panjang, baik yang masyhur dari Rasulullah SAW atau yang karyanya para ulama, silahkan. Mau yang masyhur dari Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan. Sallallahu ala Muhammad, silahkan. Atau karya para alim ulama seperti sholawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil luqadu wa tanfariju bihil kurabu wa taqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal. Mau yustasqal silahkan, mau yastaskil silahkan, yang penting bisa ngirobnya. Yastaskul. Nah itu gak boleh itu.
wa yastasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma. Mau salawat dokter, salat tibil kulub silahkan. Mau salat yang pendek aja tapi masuk dari Rasulullah, salat apa? Salat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu juga silahkan, karena amalan sholawat itu termasuk suatu ibadah yang sifatnya ibadah ghair mahdoh, sehingga bilangannya itu tidak dibatasi. Lebih banyak lebih bagus. Kita biasanya satu hari bersolawat itu berapa kali? Minimal 1000. Apa gak dit? Sholat 1000 dit? Setiap sholat doang. 1000 boleh dicicil, setiap habis sholat 200. Bahkan dalam kitab Abdul Sholawat Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan bahwasanya yang disebut paling sedikit yang disebut banyak memperbanyak sholawat paling sedikitnya atau minimalnya dikatakan banyak membaca sholawat itu pada siang hari 350, malamnya 350, atau siang hari 700, malamnya 700. Lebih dari itu lebih baik lagi. Lebih banyak lebih baik itu membaca sholawat. Dan ini keutamaan sholawat berbeda dengan amalan yang lain. Keutamaan sholawat ini sudah pasti dikabul oleh Allah. Membaca sholawat kita sudah pasti diterima oleh Allah. Kita membaca sholawat baik bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati kita, atau dalam keadaan ghaflah. Lisan kita membaca sholawat, mata lagi main game. Mantul. Hatinya lagi mikirin dunia, mikirin yang lain gitu. Mikirin hutang gitu ya. Mikirin setoran ini rumah gitu. Per bulannya belum setoran, ini buat setoran gitu. Lisan membaca salawat itu dalam keadaan ghaflah. Sekalipun dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, ketika dia membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kalinya membaca salawat sudah pasti itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salawat. Beda dengan salat ya. Beda dengan salat. Beda dengan ibadah yang lain. Ini harus dibarengi dengan ilmunya. Harus tahu maknanya. Kita zikir astagfirullah, tahlil la ilaha illallah, hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tasbih membaca subhanallah. Itu semua dikatakan zikir. Kalau kita membaca zikir tersebut, lisan kita dibasahi, lisan kita dan baca astagfirullah, 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 tapi kita enggak tahu makna astagfirullah. Apakah itu mendapatkan pahala? Tidak akan mendapatkan pahala. Kita zikir tiap malam, bahkan siangnya dipakai puasa, malamnya kita melaksanakan sholat, habis beres sholat kita wirid bismillah 786, tapi nggak tahu arti bismillah. Apakah itu mendapatkan pahala? Alhamdulillah. Kita membaca tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali tiap habis sholat, tapi kita nggak tahu maknanya. Apakah itu mendapatkan pahala? Ulama mengatakan zikir selain membaca sholawat, zikir selain membaca Al-Quran, itu dibutuhkan mengetahui maknanya walaupun secara ijmal dan secara detail. Tahu aja tujuannya, tahu aja maknanya. Itu supaya mendapatkan pahala. Karena kalau kita berzikir tidak tahu maknanya, itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali membaca Al-Quran dan membaca salawat kepada Rasulullah. Maka sebab itu mari ya kita tingkatkan membaca salawat kita yang tadinya sehari 1000, tingkatkan menjadi lebih dari 1000. Baik 2000, 3000 silahkan. Habis sholat 1000 berarti 5 kali sholat kita 5000. Kalau bisa jangan dihitung, nggak jadi masalah, nggak bakalan overdosis ya, nggak bakalan mabok salawat itu aman. Bahkan ada kalau yang mengatakan as-salawatu syekhun man la syekhalah.
Salawat itu adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Zaman sekarang mencari guru yang disebut dengan mursyid itu sangat susah. Oh, syaratnya sangat ketat. Bisa dibuka tuh ya dalam kitab Ayyuhal Walad. Di terakhirnya itu syarat-syarat mursyid. Gitu. Itu sangat susah sekarang dicarinya. Kalau susah gini bagaimana? Wirid apa yang kita baca yang sekiranya bisa menjadikan kita wusul ilallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa ada bimbingan dari guru. Maka jawabannya adalah memperbanyak membaca salawat. As-salawatu syekhu man la syekhalah. Salawat adalah gurunya orang yang tidak memiliki guru. Awas, guru di sini maksudnya guru mursyid. Ya, guru mursyid, bukan guru fikih. Bukan guru yang ngajar ngaji, bukan. Guru di sini guru mursyid. Kalau mursyid untuk zaman sekarang susah banget ya dicarinya. Makanannya juga terjaga. Ucapannya juga terjaga. Apa yang sudah diucapkan sama dia itu sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Itu mursyid zaman sekarang susah ya. Tahu Kang Islam udah dapat mursyid? Belum tuh Kang Islam, apalagi saya ya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau kita kan belum dapat mursyid bagaimana nih? Maka perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan yaitu dengan yang pertama ketika kita membaca salawat itu kita niatkan yaitu supaya kita kelak di yaumil kiamah diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bohong orang cinta kepada Nabi tapi dia malas-malasan membaca salawat. Bohong. Orang cinta kepada Nabi sudah pasti dia rajin membaca salawat. Kenapa? Karena idza ahaba ahadun syai'an aksara min zikri. Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebut namanya. Orang cinta kepada Rasulullah SAW tapi dia tidak banyak membaca salawat, malas-malasan membaca salawat kepada Rasulullah, maka pengakuan cintanya itu wadul gibul. Niatkan juga ketika kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan juga itu untuk mengagungkan bulan Sya'ban ini. Banyak ya, dengan cara banyak. Kita tingkatkan ketaatan kita di bulan Sya'ban ini itu sebagai tanda kita mengagungkan bulan Sya'ban. Ini dong. Paling dia bandul, paling dia. Situ tengah-tengahnya itu. Ayo. Jadi guru. Sehat ya. Beko. Karena dengan meningkatkan kita di bulan Sya'ban ini, kita tingkatkan ketakwaan kita, kita tingkatkan ketaatan kita jaga diri kita dari melaksanakan masih bulan Sya'ban ini. Maka itu sebagian tanda orang yang mengagungkan bulan Sya'ban. Bahkan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang mengagungkan bulan Sya'ban. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama Sya'bana." Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu melaksanakan segala perintahan Allah, menjauhi segala larangannya. Wa amila bi ta'atihi, dan beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadah. Wa amsaka nafsahu 'anil maksiat, dan menahan dirinya dari melaksanakan maksiat, baik maksiat mata, baik maksiat lisan. Kemarin sebelum bulan Sya'ban, sebelum bulan Rajab, lisan kita banyak yaitu menyinggung, banyak menyakiti. Lisan kita itu banyak sekali itu menyakiti umat Islam dengan lisan kita. Maka pada bulan Sya'ban ini tahan lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti umat muslim pada bulan Sya'ban ini. Kita tahan diri kita dari melaksanakan
maksiat. Banyak maksiat itu. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, maksiat hati. Maksiat apa yang sering? Mata. Sama mulut. Rasa dulu. Biasanya kalau mata yang memaksiat itu hati juga ikut maksiat itu. Nah di bulan Sya'ban ini kita tahan maksiat tersebut. Jadi menahan diri kita anil maksiat dari melaksanakan maksiat, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah ampuni segala dosa-dosa orang tersebut. Bukan itu saja, wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amradi kulliha, dan Allah amankan orang tersebut dari sesuatu pada tahun tersebut minal balaya, dari bermacam balai, wal amrad, dan bermacam-macam penyakit kuliah. Allah jaga. Itu kalau orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, menahan dirinya dari melaksanakan maksiat kepada Allah. Itu maka Allah berikan keutamaan tersebut. Allah jaga dirinya, Allah amankan dirinya dari bermacam-macam balai dan dari bermacam-macam penyakit. Bahkan di bulan Sya'ban ini ada yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu setengah Sya'ban, itu berarti setengah bulan Sya'ban, berarti bertepatan malam tanggal 15. Dan di kita kapan nih? Insyaallah malam kapan tadi itu? Malam Rabu ya. Ada yang mengatakan malam Rabu, ada yang mengatakan malam Selasa juga nih. Ada yang bilang. Kalau di At-Taubah malam apa, Pak? Gak ada kabar, gak ada. Narogong. Belum ada kabar. Kan ada kabar, Nisbuan. Jadi ada yang malam Selasa, ada yang malam Rabu. Kalau dari surat edaran NU sih melihat itu menetapkan pada malam Selasa. Malam Selasa. Kita mau ngadain apakah itu Jadi malam nisfu Sya'ban itu termasuk sebagian dari malam yang dikabulnya doa. Dikabulnya doa kan malam apa? Malam tanggal 1 bulan Rajab. Terus malam Jumat, Idul Fitri, malam Idul Adha, yang terakhirnya ini malam nisfu Sya'ban. Bahkan pada malam nisfu Sya'ban, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Sabda Rasul, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam dari malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhil lailatu tuftahu fiha abwabas sama wa abwabur rahmah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bukakan abwabas sama, pintu-pintu langit, wa abwabur rahmat, dan pintu-pintu rahmat. Faqum wa sholli warfarasaka wa yadaika ila sama. Maka bangunlah, salatlah, dan angkatkan kepalamu ya Rasulullah, dan angkatkan kedua tanganmu ila sama, ke langit. Maksudnya berdoa. Bangun, kemudian sholat apa di sini? Sholat sunnah. Sholat sunnah yang sudah pastinya dilaksanakan oleh Rasulullah. Bukan sholat sunnah yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah. Bukan sholat sunnah yang tidak dilaksanakan oleh para sahabat. Bukan sholat sunnah yang tidak dilaksanakan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf. Seperti apa? Ada sebagian golongan itu yang mengatakan sholat menghususkan dengan sholat yang niatnya sholat sunnah nisfu Sya'ban. Datang Rebo terakhir bulan Syafar, mereka melaksanakan sholat yang disebut sholat Rebo wakas. Bagaimana dengan menghususkan sholat tapi sholatnya dengan dikhususkan seperti itu, sholat Rebo wakasan, sholat nisfu Sya'ban? Itu bagaimana tanggapan para ulama tentang sholat tersebut? Maka ulama mengatakan dikarenakan itu sholat belum pernah sholat menghususkan seperti sholat nisfu Sya'ban dilaksanakan oleh Rasulullah, dilaksanakan oleh para sahabat, para ulama salaf, para ulama halaf. Maka ulama mengatakan
kalau hukumnya sholat dikhususkan seperti itu, maka ibadah tersebut termasuk yaitu bid'atun madmumah, termasuk perkara bid'ah yang tercela. Tapi bagaimana kalau kita melaksanakan sholatnya itu sholat yang mana masyhur dilaksanakan oleh Rasulullah, seperti sholat tasbih, sholat hajat, paling minim-minimnya sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Itu bagaimana pada malam tersebut? Nah, jika sholatnya sholat yang mana sudah terjelaskan, itu berarti gak jadi masalah itu disunahkan. Bahkan dari guru-guru kita kalau datangnya bulan nisfu Sya'ban, itu yang diamalkan apa? Membaca surat Yasin. Kenapa? Karena bertawasul dengan surat Yasin. Berdoa meminta kepada Allah dengan membawa kebaikan, yaitu membaca surat Yasin. Sehingga 3 kali kita baca surat Yasin. Surat Yasin pertama beres 1 kali baca surat Yasin, doa apa yang dibaca? Minta diberikan rezeki yang banyak untuk taat kepada Allah. Baca Yasin yang kedua, kemudian kita berdoa lagi, minta apa? Minta diberi umur yang panjang, yang barokah, gitu, di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian baca Yasin yang ketiga, kemudian kita berdoa lagi, minta apa? Minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita ditanya, umur kita pengen panjang, pengen pendek? Panjang tapi bermanfaat. Sampai kapan? Sampai Kalau kita ditanya umur, pasti jawabnya pengen panjang gitu ya. Ditanya sampai kapan? Maka jawabannya sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu ya. Nah, jadi Rasul diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Faqum wa shalli warfa' rasaka wa yadaik." Bangunlah, salatlah dan angkatkan kedua tangan engkau ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut berkata, "Ma hadhil lailah ya malaikat Jibril, malam apa ini?" Kata malaikat Jibril, "Hayla hadhil lailah yuftahu fiha salasumiyati babi minar rahmah." Malam ini adalah malam dibukakannya 300 pintu dari rahmat Allah. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i man la yusyrik billah syai'an illa man kana syahiran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak musyrik kepada Allah. Illa man kana sahiran, kecuali orang yang ahli tukang sihir. Tukang yang suka bikin sihir, yang suka sihir gitu, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah pada bulan nisfu Sya'ban. Au kahidan, atau dukun, bukan si abah ya, bukan ke si abah. Dukun di sini beda lagi, dukun yang main santet, main teluh gitu. Au musyahinan, atau orang yang bermusuhan, yaitu bermusuhan sesama muslim, benci kepada muslim gitu. Au mudamminal khamrin, atau orang yang suka minum, suka mabok-mabokan. Au musyiran ala zina, orang yang sering berzina, nauzubillah. Au akil riba, atau orang yang suka makan riba. Au akal walidain, atau orang yang menyakiti kedua orang tua. Awin nabam, atau orang yang suka ngadu domba. Au qatir rahmi, atau orang yang suka mutus tali silaturahmi, itu sesama saudaranya itu diputus gitu. Fa inna haula ila yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku. Maka sesungguhnya mereka itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam tanggal 15 bulan Sya'ban gitu. Hatta yatubu, sehingga mereka taubat kepada Allah, wa yatraku, dan meninggalkan maksiat-maksiatnya tersebut. Nah, mudah-mudahan ya kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita terus di dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan terus kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, ini